Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Lukas di samping banyak julukan lain juga disebut Injil doa, karena pada Injil ini Tuhan kita Yesus itu sering dikisahkan berdoa dibanding dari Injil-Injil lainnya. Dan hari ini Tuhan naik ke bukit untuk berdoa. Kita tahu bukit secara teologis berarti tempat kudus, tempat di mana diyakini kedekatan kita dengan Tuhan itu intens. Maka Yesus berdoa di sana, dan ketika turun, Tuhan memilih dari antara muridnya 12 orang yang disebutnya rasul. Nama-namanya kita sudah dengar tadi, mulai dari Petrus yang sempat berkhianat, kemudian bertobat dan menjadi rasul yang hebat. Bahkan di atas dia berdasarkan imannya gereja kita didirikan, sampai kepada Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan ini kita diajak untuk melihat bahwa perluasan pengajaran dan juga pewartaan dari kehadiran kerajaan Allah melalui Yesus tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu orang, tetapi setiap kita dipanggil untuk menjadi agen keselamatan itu. Dan yang dipanggil Tuhan bukanlah orang yang sempurna, yang pandai, yang kudus, yang suci, tetapi setiap mereka yang dipanggil memiliki masa lalu dengan cerita masing-masing yang kelam, yang lemah, yang berdosa. Tetapi dengan itu disadari bahwa semua yang dipanggil memiliki kesamaan, yakni ketergantungan kepada Tuhan yang menyelenggarakan, yang menyelamatkan. Dalam hal ini, para rasul menjadi teladan kita. Di balik kelemahan dan kekurangan, bahkan kedosaan mereka, mereka mau setia mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya, tentu dengan bantuan Roh Kudus.
Mereka lalu tinggal bersama Yesus, kemudian bekerja bersama Yesus, dan setelah Yesus bangkit, mereka bekerja seperti Yesus dengan bantuan Roh Kudus. Maka kita pun yang dipanggil untuk menjadi pengikutnya, hendaknya meneladan semangat dari para rasul untuk tinggal bersama Yesus, mempunyai intimasi, keakraban, bahkan devosi kepada Tuhan Yesus, lalu bekerja bersama Yesus dan juga bekerja seperti Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.